Masyarakat Indonesia dan umat muslim di seluruh dunia tentu tidak asing dengan buah yang satu ini. Buah kurma selain memiliki nilai sunnah dalam mengkonsumsinya, kurma juga terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Saat ini, negara penghasil kurma terbesar di dunia ditempati oleh Mesir dengan jumlah kapital 1,5 juta ton setiap tahun, yang disusul oleh negara Arab Saudi dan Iran. Di sini, kita akan mengajak kamu mengunjungi perkebunan kurma di negeri Jazirah Arab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebenarnya, kurma dapat dibudidayakan melalui bijinya. Namun, untuk produksi skala besar seperti ini, pengadaan bibit pohon akan dilakukan dengan metode kultur jaringan. Untuk menjamin mendapatkan bibit unggul dengan kualitas buah yang baik dan tahan penyakit, sekaligus dapat menyediakan bibit secara cepat dalam skala besar, setelah petani memastikan suplai bibit kurma yang cukup, petani akan membuat perencanaan rata-rata dan seberapa luas area perkebunan pohon kurma ini. Desain yang lazim dan hampir sebagian besar petani kurma melakukannya adalah dengan membuat embung di tengah-tengah perkebunan kurma untuk memastikan suplai air yang cukup selama masa perkembangan kurma. Di perkebunan yang lebih modern, distribusi air sudah dilakukan dengan pipa-pipa yang terbentang di sepanjang kebun dan dapat menyemprot secara otomatis sesuai program perkembangan dari pohon kurma. Di tempat yang tradisional, embung ini akan dicalurkan lewat selokan-selokan kecil yang akan mengalir ke sepanjang area perkebunan kurma. Tidak seperti pohon lainnya yang memproduksi butik dan benang sari dalam satu pohon, sehingga mempermudah pembuahan. Pohon kurma merupakan tanaman berumah dua, sehingga pohon betina yang menghasilkan butik terpisah dengan pohon jantan yang menghasilkan benang sari. Kondisi ini perlu diperhatikan oleh petani sehingga dapat mengatur jumlah yang cukup untuk perbandingan pohon betina dan pohon jantan. Pohon-pohon kurma ini perlu perawatan ekstra hingga kurma berumur 9 bulan sampai 4 tahun setelah ditanam, di mana pohon kurma ini mulai berbunga dan siap menghasilkan buah. Umumnya, perkebunan kurma mulai menghasilkan bunga pada bulan Maret. Pada bulan ini, petani akan bersiap untuk mengawinkan bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan yang siap untuk dikawinkan ditandai dengan munculnya serbu sari dari rumahnya. Dan apabila serbu sari ini sudah muncul sempurna, akan menari lebah untuk mendekatinya. Seorang pekerja akan memanjat dan memotong bunga jantan ini untuk selanjutnya diambil berempat serbu sari untuk setiap tangkai bunga betina.
Sehingga dalam satu rumah benang sari dari pohon jantan dapat digunakan untuk mengawini banyak pohon betina. Pekerja akan meletakkan benang sari di tengah-tengah butik yang selanjutnya akan diikat untuk beberapa hari. Setelah buah terbentuk dan mulai mencapai tahap berat tertentu, beberapa buah akan disingkirkan untuk menghasilkan buah terbaik. Sementara itu, petani juga membungkus buah kurma ini dengan kain kelambu atau kain berjaring-jaring pada bagian bawah untuk menghindari kerusakan karena hujan atau gigitan serangga yang akan membuat buah kurma terjatuh sebelum mencapai kematangan yang sempurna. Pada tahapan ini, penting bagi pohon kurma untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup dan suplai air yang memadai untuk menghasilkan buah kurma yang sehat dan besar. Buah kurma kecil berwarna hijau ini disebut dengan zob, muncul sekitar bulan Juni hingga Juli. Pada bulan Agustus, buah kurma ini kemudian akan berubah warna semakin kuning, yang disebut dengan sek hijau. Pada bulan September, mereka mulai melunak dan kemudian disebut dengan Weber. Akhirnya, sekitar Oktober atau November, kurma siap dipetik atau dipanen. Pada musim panen seperti ini, petani tradisional akan menunggu waktu kematangan sempurna untuk setiap kurma pada satu tandan. Yang selanjutnya, petani akan memanjat dan memetiknya dengan memotong pada pangkal tandan kurma. Sedangkan pada pertanian yang lebih modern, proses pemanenannya akan dibantu alat semacam ini untuk mempermudah proses pemetikan dan pemilihan setiap kurma yang matang. Sehingga pada proses pemanenan modern, pemetikannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kualitas standar pasar. Selanjutnya, kurma-kurma ini akan dimasukkan ke konveyor berjalan, di mana pekerja wanita akan mensortir berdasarkan kelembutan dan kekeringan buah kurma. Selanjutnya, kurma yang sudah dipilih akan dipacking. Sedangkan untuk buah kurma nomor 1 akan melalui proses yang berbeda, di mana sebelum disortir oleh mesin, kurma ini akan dibersihkan dalam konveyor berjalan dengan rambut kuda. Setelah dibersihkan dan disemprot, kurma ini akhirnya melewati scanner otomatis yang akan memantau dengan infrared untuk melihat kondisi dan bentuk kurma. Pada area scanner ini, kurma akan diputar sehingga tidak ada sisi yang tidak terpantau. Scanner ini dapat menangani 1 kilo kurma dalam 1 detik. Informasi kurma yang didapat akan dikirim ke komputer pusat dan dikumpulkan serta dieksekusi.
standar kualitas produksi kurma ini akan dikemas dan didistribusikan ke seluruh dunia.